Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wasyahadati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Al-Ustaduna Ustadz Muhammad Indra Purnomo LC, yang kami hormati Al-Ustaduna Ustadz Agung sebagai Ketua Bilistiwa, yang kami hormati Ustadz Jais sebagai Kepala Kutab Al-Fatih Kediri dan juga sebagai Takmir Masjid Al-Fatih Darungan, dan juga yang kami hormati ibu-ibu jamaah muslimat Ahad Pagi Desa Darungan. Semoga jenengan semua selalu dijaga dan diberi perlindungan juga dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman Islam sehat dan sempat kita bisa hadir di sini untuk bermajelis ikut kajian Ahad Pagi di hari yang terbaik, di bulan yang terbaik, di tempat yang terbaik. Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Alhamdulillah, pada hari ini Masjid Al-Fatih Darungan seperti pasar. Ibu-ibunya seperti ke mall mau belanja lebaran. Alhamdulillah, karena itu adalah bukti bahwa kita dan jenengan-jenengan semua itu dikasih nur oleh Allah untuk datang berjalan ke sini dengan kesediaan hati untuk mencari ridho ilahi. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengajarkan, memberikan contoh tauladan dari yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan semoga dengan wasilah ini kita hadir di acara kajian Ahad Pagi, semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sekedar di sini saya hanya sebagai pembagi acara. Sebelum lebih panjang lebar lagi, mau saya sampaikan untuk susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang diwakili oleh para santri Kutab dan TPQ Al-Fatih. Yang ketiga adalah tauziah yang nanti akan disampaikan beliaunya Al-Ustadz Muhammad Indra Purwono LC dengan tema kunci kebahagiaan hidup, dan nanti ditutup oleh beliau dengan doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum penutup nanti kita kasih kesempatan untuk tanya jawab, mungkin ibu-ibu yang mau menanyakan sesuatu, karena Ustadz Indra itu adalah alhamdulillah beliau masih muda, ganteng, kaya raya, wis semuanya dipek semua. Tapi beliau berilmu tinggi, beliau alumni Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Jadi segala bahasa beliau bisa, dan juga dilanjutkan untuk sekolah ke luar negeri, yaitu di Sudan sana beliau mengempu ilmu fikih. Nanti seandainya ibu-ibu mau menanyakan fikih wanita, fikih sholat, fikih mandi, wes fikih semuanya, itu beliau ahlinya. Mungkin dari kami itu kita lanjutkan untuk acara yang pertama, yaitu mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk yang bertugas kami silahkan. Ayo Mbak, sini. Duduknya kayak mang ya, sama duduk sana. Mbak Elma duduk sini. Nah, sini Mbak Ula, sama situ. Ya Mbak Ula, salam dulu, dibuka dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yahafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula anzartuhum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'auna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma hamna bil Qur'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah yang disampaikan oleh beliaunya Al-Ustadz Muhammad Indra Purnomo LC. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang bertubi-tubi untuk kita. Allah juga telah memberikan kita pertolongan yang bertubi-tubi. Allah juga telah memberikan kita semuanya hidayah yang sangat indah, yaitu hidayah iman dan Islam. Dan semoga di pagi hari ini kita semuanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita semuanya, amin. Memanjangkan umur kita, memberkahi umur kita, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang ketiga, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa duduk bersama panjenengan sedaya. Ndredeg. Kemarin kula tanglet teng bapak-bapak niki. Tahun lalu berapa yang hadir? Oh, 50 orang. Oh, aman. Sakniki kok ya, lebih dari 50. Dadose radi ndredeg. Alhamdulillah ya. Sebelum saya mulai memberikan kajian, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang telah disampaikan oleh MC. Yang pertama, benten toh, kula kalih sing diomongne MC gitu. Ustadz Indra ganteng, ternyata ganteng. Ternyata lemu. Betul napa-napa ya. Niki sering bersyukur dadosnya nggih ngeten. Ya, kebanyakan bersyukur. Ya. Terus dikatakan kula niku alim mboten. Buktine kajian nggih beto kerpekan. Gitu. Nek alim itu mboten usah beto kerpekan. Kula mau teng mriku ngapalin apa ya sampai ya dadosnya mboten ngalim. Ya. Hal-hal semacam itu dinamakan di dalam istilah ya, bahasa Arab itu adalah al-madhu. Ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada namanya alhamdu, ada yang namanya al-madhu. Dua-duanya sama-sama artinya adalah pujian. Ya. Dua-duanya sama-sama artinya pujian. Bentene napa? Kalau alhamdu niku pujian kepada ya zat yang memang pantas untuk dipuji. Nggih. Sinten? Gusti Allah. Tapi kalau al-madhu ya, itu pujian kepada orang yang belum tentu ya
pantas atau sama dengan pujian yang dia dapat. Ngoten nggih. Dados sing di ya, aturaken MC wau boten sedaya bisa dipercaya. Nggih. Ya, ngoten. Nggih. Kula niki teng mriki nggih. Napa? Muridé bapak-bapak niki. Asik enom. Kula nek napa? Nek napa niku nek mboten muridé bapak-bapak niku, nggih kula sing ngundang bapak-bapak, ayo Pak ngisi kajian gitu. Nyatane kula sing dikengken ngisi kajian. Berarti kula niki kan napa? Murid-muride. Maka kula nggih taat-taat mawon. Ngoten. Baik, alhamdulillah ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua dari kita, setiap individu manusia ketika menjalani kehidupan di dunia, maka semuanya itu akan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Tetapi sayangnya tidak dari semua manusia itu tahu cara bahagia. Hidup ini kan macam-macam, selalu berpasang-pasangan, gitu. Ada seneng, ada sedih, gitu. Ada nikmat, ada musibah. Ada baik, ada buruk. Tapi kita semua itu pasti menyenangi hal-hal yang baik. Kalau ada sedih sama bahagia, milih pundi? Milih sedih sama bahagia? Milih bahagia. Tidak ada orang yang milih kesedihan. Tetapi sayangnya tidak banyak orang itu tahu bagaimana cara hidup bahagia. Kalau di dunia yang seperti ini, hiruk pikuknya, kita tidak bisa menikmatinya, maka sangat merugi. Di dalam surat Al-Asr dikatakan, Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Semuanya ini kita ini dalam kerugian. Maka kita harus bisa menemukan jalan untuk bahagia di dunia. Terkadang orang itu tidak bisa menemukan kebahagiaan karena apa? Satu, karena tidak tahu. Yang kedua, karena standar bahagianya itu terlalu tinggi. Standar bahagianya itu terlalu tinggi. Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, beliau dawuh bahwasanya inti dari kebahagiaan dari hidup manusia itu adalah jalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku pripun? Jalan engkang sesuai kalih disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres niku. Jadi kalau kita mau bahagia, kita itu harus hidup lurus. Jalannya itu harus lurus. Sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Kanjeng Nabi. Kalau kata abah kula, dulu niku kan pernah napa niku jadi tukang jahit. Abah kula itu sering napa? Sering merenung. Pas jahit itu merenung.
Apa kok sing iso ndadekne klambi iki dadi apik? Direnungi terus. Napa, Bu? Kok bisa pakaian-pakaian yang panjenengan agem nih kok saged sae gitu, menutupi aurat. Sebabnya napa? Sebab napa niku? Jarum sing damel jahit niku lurus. Cobi nek bengkok, angel. Lalu abah saya berpikir, berarti manungsa juga seperti itu. Nek lakune lurus, dia akan mendapatkan keindahan hidup. Nek lakune bengkong, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Maka insya Allah ya pada hari ini ya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita jadikan kunci untuk membuka pintu-pintu kebahagiaan. Kunci yang pertama, ya. Kunci yang pertama niku napa? Ya. Membebaskan hati kita dari segala macam penyakit hati. Kalau kita melihat ya, pesan-pesan para kiai, para ulama, ya, kebahagiaan hidup itu sumbernya bukan dari harta, ya, bukan karena punya uang banyak, rumahnya tingkat, punya mobil, ya, punya suami yang ganteng, yang perhatian, ya, yang loman sama istrinya. Ternyata bukan itu. Ya. Dikatakan bahwasanya sumber kebahagiaan itu berasal dari hati. Napa? Hati sing tenang. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membebaskan ya, hati kita ini dari segala macam penyakit hati. Apa saja penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi kebahagiaan kita? Yang pertama ada penyakit hati yaitu al-ghadab atau marah. Sinten seniki sing senengane muring-muring. Wonten kata gitu. Ibu-ibu kalau muring-muring itu sepaket, ya. Satu paket yang tidak bisa dijual terpisah, gitu. Ya. Makanya bapak-bapak ini kalau siap, ya akad oleh istrinya ini, ya akad untuk ayune, ya untuk muring-muringnya, siap lah. Ya. Nah, ya. Marah, ya. Marah niku salah satu penyakit hati, ya. Ingkang saged ngunci kebahagiaan kula lan panjenengan sedaya. Karena ya marah niku disebutkan oleh para ulama itu adalah sumber segala perilaku buruk. Marah itu apa? Sumber dari segala perilaku buruk. Orang kalau sudah marah saged napa mboten? Ngomongnya halus saged napa mboten? Mboten. Muji orang saged napa mboten? Mboten. Gak mungkin. Mas, kamu ganteng ya? Gak mungkin. Ya. Karena marah nih, kok orang sudah marah, maka penyakit-penyakit yang lainnya itu lama kelamaan akan muncul. Perilaku-perilaku yang tidak baik akan muncul. Wes muring-muring kok bojone meneng ae. Ya, jobok panci diuncalno. Lang gitu ya. Kok jek meneng ae? Ya. Buka pintu ditutup. Brak. Kok jek meneng ae iso diobong omahe. Ngoten. Ya. Jadi yang harus pertama kita lakukan apa? Ya. Menahan emosi. Ya. Kalau mau setiap kali mau marah niku ditahan.
ditahan, direm. Ya, direm. Ya, direm. Karena itu nanti bisa membuat apa? Kita menjadi buruk perangnya kita. Mulut kita juga akan buruk, perilaku kita juga akan buruk. Hati kita akan semakin tersiksa. Lalu yang kedua adalah penyakit hati yang kedua adalah hasad. Hasad utawi iri dengki. Dikatakan juga di dalam kitab Ihya bahwasanya asal muasal hasad itu dari dendam. Dan asal muasal dendam itu dari marah. Jadi masih nyambung. Ya, masih nyambung. Maka ya di antara penyakit hati itu yang berbahaya bagi kita yaitu adalah hasad. Ya. Hasad itu kenapa? Iri, dengki. Ya. Iri, sakit hatinya kalau melihat nikmat itu ada pada orang lain. Gitu. Dan dia ingin kenikmatan itu berpindah pada dirinya. Niku sing dikatakan hasad atau iri dengki. Dan ini bahaya. Orang yang punya penyakit hasad ya, ini tidak akan merasakan ketenangan selama hidupnya. Isine mung loro ati terus. Gitu. Tonggone tumbas motor anyar, loro ati. Ya. Nek wis loro ati pasti napa? Wis. Ala paling kredit, gitu. Dirasani. Semakin Anda hasad, ya, semakin orang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin Anda tersiksa. Beli motor iri dengki, hasad. Dihasati tanggane. 2 bulan lagi mantu, hasad tambah soro. 3 bulan lagi sakit beli mobil, tambah soro. Bisa mati mendadak. Niku hasad. Ya. Tidak akan orang yang hasad tidak akan tidak akan merasakan kebahagiaan. Dan hasad itu juga adalah salah satu ya tanda bahwa kita itu sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang buruk. Dan kata guru kula, kata syekh kula, orang hasad itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Gitu. Karena dia napa? Boten trimo kalih nikmat ingkang Allah berikan kepada saudaranya. Gitu. Jadi kan rodok-rodok enek maksone. Maka hasad ini harus dihindari betul, ya. Maka dihilangkan, hasad itu dihilangkan. Ya. Kalau lihat tetangganya, ya, punya nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, harus bisa senyum, ya. Harus bisa senyum. Harus bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan tetangganya atau saudaranya. Karena hasad itu memang ada penyakit itu. Dan ada pada lingkungan kita. Ngapunten, Imam Syafi'i nanti dawuh ngeten. Al-hasadu mauruthun firrif. Ya. Hasad niku ya, sesuatu yang ada di lingkungan perkampungan. Karena berdekatan dengan tetangga satu sama lain. Itu memang potensi orang itu terkena penyakit hasad itu memang besar. Tapi bagaimana caranya kita untuk menghindari hal tersebut. Lalu penyakit hati yang ketiga yaitu suudzon. Ya, suudzon. Suudzon ini nggih dimulai dari hasad. Ya, iri dhisik. Iri. Akhirnya apa? Suudzon.
Kok iso tuku mobil ya wong kae. Duit kondi, gitu. Wong kerjane cuma tani, panene ndek ya gagal kok saiki tuku mobil. Aja-aja juga pesugihan. Akhirnya timbul apa? Suudzon. Kalau suudzon nggak cukup di situ. Pengen apa? Nyeritani wong liya. Mosok aku roh, aku tok sik sing roh. Mbak Yuku kudu ngerti iki. Pak RT kudu ngerti. Kabeh akhirnya satu kampung dari ujung sana sampai ujung sana tahu. Beritanya menyebar, padahal itu hanya sekedar apa? Suudzon. Ya. Dari suudzon itulah para ulama mengatakan dari suudzon itu bisa menyebabkan pertikaian sesama orang muslim. Ya. Sama tetangganya nggak mau sapa-sapaan. Kalau punya kelebihan makanan boten purun bagi, akhirnya yang dekat terasa jauh. Yang dekat terasa jauh. Kalau sudah seperti ini sama tetangga tidak dekat, ya, nggak saling sapa, itu hidup itu merasa tidak nyaman. Ya. Rasanya kudu pindah. Maka bebaskan hati kita dari segala macam penyakit hati. Bagaimana? Ganti semua itu dengan memperbanyak ruang berkasih sayang di dalam hati kita. Ya. Bagaimana riadohnya agar hati kita itu bisa punya ruang yang luas untuk saling berkasih sayang? Riadohnya atau tirakatnya yang bisa dilakukan adalah apa? Berkata yang baik. Mulai membiasakan berkata yang baik. Bercerita tentang orang hanya baik-baiknya saja. Niku nanti lama kelamaan hati kita ini penuh dengan rasa cinta. Lalu ya dilatih dengan saling memberi. Saling memberi. Mumpung niki suasana Ramadan, saling bertukar takjil. Mboten napa-napa. Niki yuk jangan asem, ya. Bertukar makanan, saling ngasih makanan. Kalau belum bisa minimal mendoakan. Minimal itu mendoakan. Sebut ya nama satu persatu. Nek kedawan nggih diringkes mawon. Ya, satu RT napa Ibu PKK. Nomor satu desa kan sakit. Ngoten. Harus dilatih untuk berkata baik, berbuat baik, ya, dan mendoakan yang baik-baik. Ya. Lalu, ya, yang kedua, ya, kunci kebahagiaan yang kedua ya, adalah membebaskan diri kita dari rasa takut. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin." Kita ini hidup Allah beri ujian. Ya. Hidup niku mboten lempeng-lempeng mawon. Ya. Nek lempeng-lempeng itu malah kudu ngati-ngati. Kok uripku lempeng ae? Kok gak tahu diuji? Apakah Allah sudah lupa kalau punya hamba yaitu saya? Kan ngoten. Tapi kalau diuji, ya memang sunnatullahnya adalah manusia niku diuji. Ya. Diuji napa mawon? Ya. Diuji rasa takut. Gitu. Kita pernah diuji oleh Allah rasa takut. Di beberapa tahun yang lalu. Napa, Bu? Virus corona. Sinten sing mboten wedi? Wedi, buktine napa? Ya. Masker, gitu. Terus swab. Terus unjuk obat, nggih. Terus anake nek metu
Boten diolehi ya jempetule corona. Kita wedi. Kita itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala napa? Dengan rasa takut. Walju lapar. Nggih. Diuji dengan lapar. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Ya. Lagi awal bulan kok ya wis entek gajine. Nggih to? Itu adalah sebuah ujian. Ya. Wal anfusi was thamarat. Di akhir ayat Allah berfirman wa basyiris sabirin. Berikan kabar bahagia kepada mereka yang bersabar. Ketika kita diuji takut, kalau kita bersabar, Allah akan berikan kita kabar gembira. Kalau kita lapar, kita kekurangan harta, kita mau bersabar, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Ngoten. Di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang sabar niku pripun? Orang yang kalau tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang sabar, mengakui bahwa semuanya yang kita dapat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sewaktu-waktu Allah niku akan ngambil. Ya. Maka itu ciri orang yang sabar. Maka kita harus membebaskan hati kita dari rasa takut dan menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan keyakinan, ya, bahwa Allah lah sebaik-baik penjamin hidup kita. Semakin yakinlah kita dengan jaminan Allah, bukan jaminan makhluk. Yeah. Allah yang akan menjamin kita, bukan makhluk, bukan orang kaya yang menjamin kehidupan kita, bukan menteri yang menjamin kehidupan kita, bukan DPR yang menjamin kehidupan kita, bukan presiden yang menjamin kehidupan kita, dan bukan kartu itu yang menjamin kehidupan kita. Yang menjamin sinten? Gusti Allah. Ya, yang menjamin itu Gusti Allah. Ya. Karena sebaik-baik penjamin hidup makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus cukup dengan rasa takut kita. Ya. Jangan lagi ada rasa takut fakir, jangan lagi ada rasa takut kekurangan harta, jangan lagi ada rasa takut kemiskinan dan sebagainya. Semuanya harus kita yakini bahwa Allah akan menjamin hidup saya. Lihat kucing niku. Kucing itu mboten nambut damel, tapi panggah warek gitu. Nggih mboten? Warek. Pitik nggih ngoten. Ngelamar kerja nggih mboten nate. Gitu. Tapi nggih mangan. Berarti tandanya apa? Allah jamin hidupnya. Dan apalagi kita yang setiap hari sholat, ya, setiap hari berdoa, setiap hari bermunajat kepada Allah, kok jek boten yakin niku salate dipertanyakan nyembah sapa? Ngoten. Kalau menyembah Allah maka harus yakin bahwasanya Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lalu yang ketiga, kunci bahagia niku, ya. Napa? Qanaah. Ya. Qanaah. Qanaah niku istilah bahasa Arabe. Nek istilah Jawane napa? Nerima ing pantung. Ya. Jadi makna qanaah niku para ulama memaknai bahwasanya qanaah niku menerima dan ridho terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita.
dan menikmati segala apa yang sudah ada. Maka itu orang yang diberikan Allah rizki qanaah itu hidupnya itu akan dijamin tenang, nyaman, tentrem. Bagaimana caranya kita bisa berqanaah? Yang pertama adalah jangan terlalu banyak kepinginan. Gitu. Sampun mirengake ceramah Gus Bak nggih. Wong niku dikatakan bodoh niku sing banyak kepinginan. Ya. Karena bahagianya nunggu mobil, bahagianya nunggu punya rumah, bahagianya nunggu punya uang dan lain sebagainya. Ya, maka biar kita bisa qanaah, kepinginan itu mboten usah kata-kata. Makanya ya, jangan sering-sering nonton YouTube. Gitu. Saat ini akeh kathah artis pamer gitu. Tase miliatan, ratusan juta. Nonton terus. Ya. Bojone mulai saking Sabin, Mas tukono tas iki lho Mas 300 juta. Ya pingsan suamine. Pewenge. Iki lho artis iki lho. Nggih, mobile lho akeh Mas. Omahe lho tingkat 3 enek live. Aku pengen. Dik lek koran cek akeh dan dikorai. Ya, aja kakean apa? Berhaya. Ketika kita suka seperti itu, wah artis ini punya ini, kok belonjo sekali belonjo iso 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya. Nanti dikasih suaminya, "Dik belonjo tempe 10.000." Gak bersyukur. 10.000 bandingnya 3 juta, ya rene apa-apa nih. Ya. Nanti dijak keluar jalan-jalan pakai mobil Kijang atau mobil pickup truk, gak bersyukur. Padahal lo Alphard gitu, Innova new terbaru, ini kira AC ini glodak-glodak, gak bersyukur. Padahal ya bandingi podo papate, ya, gak bersyukur. Karena kalau terlalu banyak kepinginan akan menjauhkan kita dari rasa syukur. Ya, seorang ulama bersyair, al-abdu hurrun in qani'a wal hurru abdun in qani'a. Ya. Seorang budak itu ya, bisa dikatakan dia merdeka ketika dia neriman. Budak itu bisa dikatakan merdeka ketika dia itu neriman. Dan orang yang merdeka bisa dikatakan dia adalah budak ketika dia banyak maunya. Maka kalau kita ini keinginan kita semakin sedikit, kita ini sebenarnya semakin merdeka. Ya. Semakin merdeka. Hasad nggak akan punya, iri dengki nggak akan punya, suudzon juga nggak akan punya. Ya. Hidupnya akan tenang, enak. Nggak ada masalah dengan tetangganya, nggak akan ada masalah. Ya, karena ya faqna wala tatna fama syai'un yashinu siwat tama, maka nerimau ridho ya, dan jangan banyak maunya, karena sesungguhnya ya fama syai'un yashinu siwat tama, tidak ada perangai yang lebih jelek daripada sifat tamak ya. Tamak niku sifat yang buruk. Maka orang tamak tidak akan qanaah ya. Orang tamak itu akan selalu keinginannya banyak. Sudah punya mobil belum puas ya. Harus punya mobil keluaran terbaru dan terusnya. HP juga gitu. Baru beli HP wis seneng-senenge baru sebulan. Muncul HP yang kameranya ada 4 pentolane niku. Wis pengen malih. Mengki dituruti, sebulan lagi keluar HP terbaru, kameranya ada 5. Wis pengen malih, gak habis-habis.
Ya, boten habis. Hidup kita tidak akan tenang. Ya. Lalu cara agar qanaah yang kedua adalah pandai-pandai kita bersyukur. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya. Ibu-ibu ini harus pandai-pandai mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya, sedikit ataupun banyak. Ya. Karena kelak itu ya banyak penghuni neraka itu dari wanita. Kenapa? Ya, karena dia melupakan sebanyak nikmat atau banyak kebaikan dari suaminya. Niku bisa bahaya niku. Maka harus dilatih rasa syukurnya. Mas belanja kasih 5.000, alhamdulillah kok akeh ram tuh Mas. gitu. Semangat Pak. Masya Allah bojoku solehah. Sesuk tak ane 3.000 tok ae. Rodok hemat ngoten nggih. Dilatih loh. Ya. Kadang orang perempuan itu kalau sudah melihat kesalahan suaminya satu saja, ya, niku pun loh. Kebaikan suami itu rasa-rasanya entek kabeh. 0 gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Saya katakan, kadang-kadang orang-orang laki-laki di luar sana yang sedang bekerja itu, ya, sampai kerja keras itu karena takut istrinya nggak bersyukur. Wis tak rewangi kerja keras ben entuk penghasilan sing akeh. Ku nek sithik wediku bojoku gak syukur. Kalau dalam rumah tangga ada pasangan suami istri, ya, kok enggak bersyukur dengan hartanya suami, sudah. Itu akan ada masalah di dalam masalah finansialnya. Mula kayak sing diomongane donya. Akhirnya setan mesem-mesem terus bariki pengadilan iki bariki. Ya. Bulan iki gajine kok ora akeh, pengadilan iki siap-siap tanda tangan. Ngoten pun siap-siap niku setan. Tapi kalau sedikit bahagia, sedikit disyukuri, sudah. Setan itu kabur. Gak iso. Rumah ini dihuni oleh para ahli surga. Siapa? Suami yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan seorang istri yang solehah yang selalu bersyukur dengan harta suaminya. Gak iso. Abot angel. Akhirnya setan ngalih. Harus pandai-pandai bersyukur. Khususnya ini perempuan. Nah, laki-laki insya Allah pandai bersyukur insya Allah. Ya, pandai bersyukur. Wong buktine nggih bertahan kalih panjenengan. Gitu. Niku bersyukurnya lapis-lapis niku nggih. Padahal setiap hari nggih di omeng-omengis. Kadang nek bengi nggih disingkur gitu. Tapi tetap bertahan karena bersyukur, ya, karena bersyukur. Ya. Jadi hakikat syukur itu apa? Kita meyakini bahwa semuanya yang ada pada kita, jabatan, harta, anak, suami, keluarga, itu sumbernya hanya satu. Sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syukur itu adalah sesuatu yang sulit. Dikatakan dalam Al-Qur'an, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur karena rugi sekali. Ya. Suatu ketika Nabi Musa pernah angan-angan masalah syukur. Syukur iki piye yo asline kan. Saya itu kan syukur. Ya. Saya itu bisa bersyukur itu dengan menggunakan nikmat dari Allah yang harus saya syukuri juga. Terus syukur itu piye gitu ya. Gitu. Kita mengucap alhamdulillah. Niku ngagem nikmat apa? Nikmat Gusti Allah. Kita masih hidup, kita bisa ngomong itu kan nikmat. Terus kita bisa mengucapkan syukur itu juga adalah nikmat. Berarti mendapat hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terus piye? Syukur itu piye sebenarnya?
Ya. Maka dikatakan bahwasannya dengan kita mengakui, ya, dan meyakini bahwa segala nikmat itu dari Allah, itu sudah dikatakan bersyukur. Ya. Maka ketika kita sudah, ya, menghilangkan semua penyakit hati kita, ya, kita bisa berkasih sayang, kita bisa yakin betul bahwa Allah yang menjamin kita, dan kita bisa qanaah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Ya. Bukanlah bahagia yang membuat kita tersenyum, tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Dan bukanlah nikmat yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah agar semuanya menjadi nikmat. Bukan mobil yang membuat kita bersyukur, bukan rumah tingkat 2 yang membuat kita bersyukur, bukan uang yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah agar motor itu terasa nikmat, agar uang yang sedikit itu terasa nikmat, agar rumah yang masih ngontrak itu terasa nikmat. Maka kita insya Allah hidup kita akan nyaman, tentram, dan bahagia. Nek sampun bahagia di dunia, insya Allah kita juga akan mendapatkan bahagia di akhirat. Maka, ya, latihan hati tadi ini monggo dilatih sarang-sarang. Ya, lebih-lebih kita ini sekarang ada di bulan suci Ramadan. Setan dikekang, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Maka ini kesempatan bagi kita untuk melatih sabar, melatih syukur, ya, membersihkan hati, yang nanti akan kita bawa terus sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terlalu panjang ini, nggih. Ya. Ya. Boten, nek kula nggih terlalu panjang. Wedine mungkin mokel, gitu. Niki pun garing. Wau sarapane namung Indomie. Mie niku wah, siang niku pun garing. Baik. Pun ngoten mawon, ya. Semoga ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita simak semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan itu Allah menurunkan keberkahan di dalam hidup kita, diri kita, dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama membaca doa Al-Fatihah. Baik, syukran. Masih ada yang nanya ini. Tapi sebelum kita tutup ya kita jawab dulu. Oh, ini masalah fikih nih. Soalnya tadi di MC bilang saya bisa fikih ngoten lho. Jadi tanya ini sebenarnya apa? Bismillah, ya. Masa menstruasi atau haid saya hari 1 sampai 3 keluar. Hari 4 sampai 5 tidak keluar. Hari ke-6 kadang keluar, kadang tidak. Hari 7, 8 keluar. Apakah hari 4, 5 saya boleh sholat? Niki masalah haid nggih Bu nggih. Haid di dalam fikih Syafi'i itu maksimal pinten 15 hari. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Nggih. Di sini hari 1 sampai hari ke-3 keluar darah. Hari ke-4 dan ke-5 tidak keluar darah. Terus selebihnya keluar darah sampai hari ke-8. Berarti ini adatnya napa? Adat haidnya 8 hari. Nah, terus pas hari ke-4 dan hari ke-5 niku hukumnya pripun? Ngoten to? Baik. Dikatakan suci atau dikatakan bersih, ya, itu ketika sudah tidak keluar dan tidak ada bekas apapun. Ya. Misalkan hari ke-4 kok nggak keluar, dicek dulu.
Ya, biasanya niku dicek pakai cotton bud. Dimasukkan. Nanti dilihat. Nek sampun bening berarti betul-betul bersih. Nek tasik kecoklatan berarti dereng bersih. Nggih. Nek sampun bersih berarti wajib salat. Ya, wajib mandi, wajib salat. Mungkin kalau keluar lagi, ya berarti haid lagi. Niku nek salat. Kalau puasa bagaimana? Ketika bersih, ya puasa, ya kan? Puasa. Hari kelima masih bersih, puasa. Hari ke-6, 7, 8 keluar, berarti dari hari pertama sampai hari ke-8 dihukumi apa? Haid. Dados posone sing hari ke-4 kali hari ke-5 niku mangke dikodok, disaur. Dados utang. Ngoten nggih? Nek salat tetap wajib. Terus pertanyaan kedua. Di sekolah saya ada musola. Saat ada ujian, kelasnya itu dibagi. Ada yang di kelas, ada yang di musola. Apakah boleh orang yang bukan Islam masuk musola? Boleh mboten, Bu? Jenengan akan jawab. Boleh mboten? Boleh. Ya, saya jawab ibu-ibu nggih. Boleh, ya, insyaallah, Bu. Insyaallah boleh. Ya, mboten. Wonten ingkang badhe tanglet? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa hukumnya iri dengki? Jelas, ya. Iri dengki ya atau hasad niku hukumnya dilarang, haram, tidak boleh. Ya. Ada iri dengki atau hasad yang diperbolehkan. Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang diberikan Allah harta dan dia gunakan untuk bersedekah. Itu pantas diireni, ya. Karena dia iri pengen bisa bersedekah sebagaimana orang tersebut. Dan yang kedua, orang yang diberikan Allah ilmu dan mengajarkannya, maka boleh diireni. Kalau yang lainnya, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, maka iri dengki itu tidak boleh. Lalu yang kedua tadi, hukum ngupil di siang hari bulan puasa. Sebelum kita bahas hukum, kita bahas rasanya. Rasanya ngupil pirun, nguenak gitu, sampai lali kanan kiri. Diwogrok-wogrok terus. Ada lagi dalam majelis sama wong akeh. Baik. Kalau ngupil, ya, selama tidak masuk sampai sini, mboten napa-napa. Nggih. Insyaallah nek ngupil mawon niku mboten membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau swab disogrok, nggih. Sampai mriki to, sinten sing nate swab? Wonten sing nate swab mboten? Sing disogrok niku, Bu. Pas corona niku, itu kan sampai sini tuh. Nah, niku mayoritas ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi insyaallah kalau ngupil mboten sampai mriki. Wong drijine nggih gede-gede, gitu. Dados mboten batalne puasa. Baik. Lalu yang selanjutnya tadi, ya. Napa mau? Sedekah lalu
membicarakan kepada orang, ngasih tahu, gitu. Baik. Niki hukumnya pripun? Ya. Kalau ya kita melakukan sebuah kebaikan, lalu kita beritahu orang lain akan kebaikan yang sudah kita lakukan, ya, maka kita bisa masuk ke dalam yang namanya riya. Ya. Kalau sampun riya, niku berarti napa? Amalannya bukan karena Allah. Itu yang pertama. Sedangkan syarat diterimanya amal kebaikan seorang hamba niku napa? Ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau dia ya, riya, ya, tujuan bersedekah biar orang itu tahu, biar orang memuliakan dia, maka dia tidak mendapatkan pahala dari amalannya karena mboten ditampi. Betul ditampi. Kados bapak-bapak tahlilan. Nggih. Niate mboten ndongaake mayit. Niate golek berkat kareh makan rawon. Nggih, dongane mboten ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina iki entuk undangan tahlil. Wis gak usah tuku manganan ning njaba. Dari kitab gawakne berkat. Ayo le melu pisan le bentuk loro. Ya, maka niatnya ini bukan lillah. Sama juga kalau kita beribadah, sholat, ya, tapi bukan karena Allah, maka sholatnya sah, tetapi pahalanya hangus, ya, pahalanya hangus. Ya, maka ya dalam beramal itu betul-betul harus kita melatih hati kita, dipastikan hati kita itu ikhlas. Ya. Dalam masalah puasa juga dibahas oleh para ulama. Para ulama mengatakan nek sedang puasa, ya, lalu ada orang yang mengganggu kita, ya, ada orang yang mengganggu kita, maka kita disuruh mengucapkan kepada orang tersebut, aku iki lagi poso. Tapi ada penjelasan lanjutannya. Boleh mengatakan seperti itu kalau dia bisa yakin aman dari riya, bangga dengan amalannya. Tapi kalau takut, maka cukup katakan dalam hati mau. Ya, intinya kalau riya niku akan menghanguskan ya pahalanya. Seperti itu. Sampun nggih? Cekap. Ya, monggo. Nah, ya, saya juga punya kasus seperti itu, ya, ke sepupu saya sendiri juga seperti itu. Jadi darahnya itu keluar terus menerus. Karena apa? KB, ya. KB biasanya apa? IUD, gitu. Bagaimana ya, menghukuminya? Ya. Caranya adalah dengan mengingat adat kebiasaan kita ketika haid kita normal. Ya. Sebelum pasang KB, niku haidnya 1 bulan sekali berapa hari? Ya. Tanggal pinten? Ya. Niku kedah eling. Ya. Nanti kalau darah itu keluar terus menerus, gitu, maka sudah mengikuti apa? Mengikuti adat istiadatnya. Misalkan seorang perempuan itu adatnya setiap bulan tanggal 1 sampai tanggal 7 hari. Ya, selebihnya dia suci. Maka ketika dia pasang keluar darah terus karena pasang KB tadi, maka ya sudah hari 1 sampai 7 dihukumi haid. Selebihnya dihukumi istihadah. Ya. Ya. Kalau nggak tahu adat harinya, ya, kalau nggak tahu adat harinya, berarti pakai batas maksimal haid 15
hari. Ya. 15 hari haid. 15 hari setelahnya dihukumi istihadah. Istihadah bagaimana? Istihadah itu tetap wajib sholat. Ya. Dengan syarat apa? Berwudu ketika sudah masuk waktu sholat, lalu bergegas mendirikan sholat. Ya. Senajan ketika sholat niku netes darai, boten membatalkan sholat. Ngoten nggih. Namun kalau kita cekap nggih, pun ngantuk. Nggih. Baik, mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Kita baca penutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Terutama tadi untuk MC mungkin karena kesalahan kami, kebodohan kami, tapi itu adalah bukti bahwa kami tidak marah Ustaz. Karena marah kan nggak mungkin menguji nggih. Nggih itu. Jadi terima kasih atas ilmu-ilmunya dan kami harap untuk masyarakat nanti kajian akad pagi kalau bisa istiqomah. Dan pada waktu nanti kita bisa menghadirkan beliau Ustadz Indra, saya harap untuk catatan-catatan disiapkan pertanyaan setebal buku ini nggih, supaya PR-nya Ustadz Indra. Mungkin itu dari kami. Sebelum itu kami mau sampaikan bahwa di sini ada lembaga pendidikan Kutab Al-Fatih. Nah, di sini itu menaungi segala lapisan karena Islam itu satu. Di sini tidak melihat warna, tidak melihat bendera. Yang penting mereka bisa belajar bersama untuk mendalami agama. Nanti kita bisa bersama-sama di sini. Dan kami di sini juga pengennya untuk bermanfaat bagi warga sekitar sini, sehingga kami minta dukungan dan doa dari panjenengan semua. Semoga kami di sini bisa istiqomah, bisa ikhlas, tidak ada rasa marah, dengki itu tadi, dan selalu kami bisa qanaah. Ngoten nggih? Nggih, ikhlas nggih donganipun nggih? Alhamdulillah. Pun mungkin dari kami seandainya ada salah kata dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti monggo saderenge wangsul mengke kapure beto sedikit bingkisan dari kami, semoga bermanfaat. Teng Jawi nika pun disiapaken kali panitia. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad.